Saya nikah mosok toh gak dikasih rezeki sama Gusti Allah kan gitu. Wes pasrah Mas, kerjaan pasrah lah. Karena saya orangnya gampang yakin Mas. Yakin tur gak mau nyerah lah. Saya itu orangnya seperti itu. Menurut saya perawatannya lebih mudah itu di domba. Kalau kambing itu kan pakannya harus rambanan kalau di sini ya. Tapi kalau domba rambanan bisa, rumput bisa. Kalau kita bisa mengolah pakan sendiri lebih mudah lagi. Kalau sapi, sebetulnya kalau sapi itu gini Mas, pakannya terlalu banyak. Katakanlah kita mencari rumput ya, satu geledekan bahasanya geledekan itu buat sapi 2 udah habis. Kalau domba itu bisa 50 ekor, insya Allah kenyang. Buat pejantan Mas, menurut saya walaupun mahal kita beli dari seperti kita beli full blood, harga 30 juta gitu aja. Tapi kita harus punya induan di atas 30 ekor atau kalau bisa 50 ekor Mas. Kan satu pejantan bisa mengawini sampai 80 ekor Mas, 1 tahun. Itu nanti cepat bisa pulih. Sukanya yaitu tadi buat hiburan ya toh. Kalau dukanya itu kadang-kadang kita kena itu penyakit berbarengan. Seperti kemarin musim virus, main thread itu hampir 1 kandang saya. Jadi setiap hari itu menangan Mas, sampai ada yang nggak ketolong 5 ekor atau 7 ekor kemarin. Kalau hasil itu kita nggak tentu Mas. Yang penting bisa cukup untuk kehidupan sehari-hari, turah dikit-dikit ngono ya Mas. Ya kemudian kita bisa beli mobil, tanah, itu kan semua loh Mas. Saya beli sawah, bisa beli mobil, beli perumahan, dari ternak semua loh Mas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Winarto dari Winata Farm Kediri Mas. Tepatnya di Desa Senden, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berdirinya sekitar 10 tahun yang lalu Mas. Berangkatnya saya di kambing itu, tapi kandangnya nggak di sini, di belakang rumah saya. Pertama itu saya masukin nggak langsung banyak enggak Mas. Itu sekitar populasi nggak banyak Mas. Saya beli 1, 2 sampai 20 ekor hanya. Kan di belakang rumah itu tempatnya sempit. Terus lama-kelamaan kita panen. Kita panen dari korban. Kan di situ saya juga berkecimpung di sapi juga. Tapi waktu itu bukan saya jualan, saya calo. Kita hanya dapat dari petani, tak kasih ke teman yang bos-bos itu. Saya dapat modal dari kambing, penjualan kambing yang panen dari besar itu Mas. Saya buat modal jualan sendiri sapi. Saya mencoba sapi hanya 1-2 ekor saya. Cuma kita kebanyakan kalau di rumah itu jual beli. Kalau yang sapi itu kalau kita memeliharakan kita titipkan ke orang gitu. Karena tempatnya sempit tempat saya yang belakang rumah itu. Sebetulnya nggak gonta-ganti deh Mas. Sebetulnya itu semua 2 itu masih berjalan sampai sekarang. Nggak ganti enggak. Kita iringi semua. Tapi kita itu kan gini. Kalau kambing ya itu kan tangguhannya saya kan dari korban. Kalau nggak ada korban kan nggak melihara. Kan dulu seperti itu. Kalau sapi kan terus akhirnya. Kita cari di peternak-peternak, kita bawa ke pasar. Untung dikit-dikit kita kasih di pasar gitu Mas. Tapi bukan kita meninggalkan satu sama lain, bukan. Tapi kalau saya jualan kelapa saya tinggal waktu itu. Karena nggak mampu lah saya. Jualan kelapa, pelihara kambing, pelihara sapi kan nggak mampu saya tenaga kita. Sedangkan kita kan nggak punya anak kandang. Saya pelihara sendiri sama anak saya itu. Waktu itu anak saya masih kecil lah, umur berapa tahun itu masih SD. 10 tahun atau 8 tahun itu. Saya kelapa itu dari anak saya ini masih kecil, usia dari 2003 nggak salah. Saya kesini pertama itu nggak punya kerjaan, saya dulu kerjanya ngernet ya truk, mobil gitu dulu sampai sini. Terus akhirnya saya tinggalin kerjaan ngernet itu, saya itu Mas, cari kerjaan di sini. Tapi sulitnya minta ampun, orang baru di sini ya. Ke sawah pun kita nggak ada yang bocor Jawa, nggak ada sing ngokon Mas. Kalau ngajak kerja lah, saya jualan dari mulai berambang kita gagal, terus es degan gagal. Itu akhirnya kelapa itu sebetulnya yo nggak langsung bisa enggak. Ya kita mulai dari barang saya sendiri. Jadi saya juga punya kebun di Ngancar sana. Saya bawa pulang Mas. Saya metik itu 200 buah. Di sana saya jual yang 100 butir, yang 100 saya bawa ke sini. Di sini bingung saya Mas. Kita apakan ini kelapa ini kan punya sendiri kan itu. Akhirnya saya itu ke pasar Mas, ke pasar nasional sini dekat sini, pasar pinggiran itu. Akhirnya jualan kelapa, alhamdulillah akhirnya lama-kelamaan kita banyak pelanggan Mas. Akhirnya kita belanja kulaan sampai kita mendatangkan dari luar daerah, sampai dari Sumbawa juga, Bali, Banyuwangi, dari Lampung juga pernah saya dulu. Dari satu red. Itu berawalnya dari itu, punya sendiri Mas. Jadi semua saya itu dari nol Mas. Saya nikah mosok toh gak dikasih rezeki sama Gusti Allah kan gitu. Wes pasrah Mas, kerjaan pasrah.
Karena saya orangnya gampang yakin mas, yakin gak mau nyerah lah. Saya itu orangnya seperti itu. Jadi usaha pun kita nggak satu bidang, banyak bidang kita selama kita bisa ngayai, bahasa Jawa ini bisa ngayai mas. Ya sekarang pun kita sawah, peternakan, ya toh, jual beli, kan gitu. Modal itu kalau nggak salah ya mas, kita kan punya uang 2 juta, 1 juta kita belikan kambing. Jadi dari itu panen akhirnya dapat uang 25 juta kalau nggak salah. Kita buat beli kulaan sapi, nah itu 2 ekor mas, dulu kan murah, 25 juta dapat 2 ekor sapi. Kita jual ke pasar, pasarnya meliputi Nganjuk, ada Kediri sini, lokalan sini gitu. Alhamdulillah bisa berkembang juga mas. Kalau peternakan menurut saya kan berputar dari sawah ke peternakan sendiri ke sawah lagi kembalinya. Itu menurut saya gini, saya dulu kan waktu itu masih 2, kelapa sama peternak. Ternyata saya rasakan peternakan lebih menjanjikan, ya toh. Kelapanya semakin lama semakin sepi karena banyak bersaing tadi, ya toh. Bersaing akhirnya saya tinggal itu yang kelapa. Peternakan tapi udah jalan mas. Jadi peternakan udah jalan baru saya tinggal kelapanya ini. Jadi enggak kalau langsung saya tinggal peternaknya mulai lagi enggak. Dua-duanya berjalan dulu, kelihatan ini yang satu jalan baru ini saya tinggal yang kelihatan sepi. Itu tenaganya kan enggak mampu. Kelapa itu kan siang belanja, malam macai, bosong ngaling ngupas itu mas, nggak pernah leren, nggak tahu leren pokoknya kelapa malahan, nggak pernah tidur ya, jam 10 malam itu masih kerja mas, paling jam 11 malam, jam 3 kita bangun, pasarnya jam 3, kan nggak ada istirahatnya kurang lah menurut kelapa itu, karena kita kan melayani bukan ngecer aja, kita jadi supplier juga waktu itu. Menurut saya kalau beternaknya itu kita bisa seperti pakan, kita bisa ngolah, sebetulnya kalau capeknya sama saja mas, tergantung kitanya, semua pekerjaan menurut saya seperti itu, selama kita semangat, kita senang di pekerjaan itu. Nah, domba ya, kita nggak senang dulu di domba, otomatis kan rumoso kesel mas. Awalnya makani, kesel lah, karena kita nggak senang di domba itu. Kalau berangkatnya kita bisnis, wah nggak jalan. Menurut saya gitu. Jadi berangkatnya kita disenang dulu. Pekerjaan apapun menurut saya seperti itu. Kita tuh kalau senang di domba, peternak domba atau sapi, ya toh, melihat dagangan kita atau ternak kita, ya toh, ternak-ternak kita baru bagus-bagus, itu seperti hiburan mas. Jadi nggak perlu kita hiburan kemana-mana, di kandang cukup. Betul. Saya tiap hari, tiap malam mas, di sini ngopi saya sendiri pun nggak ada temennya di sini. Menurut saya perawatannya lebih mudah itu di domba. Kalau kambing itu kan pakannya harus rambanan kalau di sini ya. Tapi kalau domba rambanan bisa, rumput bisa. Kalau kita bisa mengolah pakan sendiri lebih mudah lagi. Kalau sapi, sebetulnya kalau sapi itu gini mas, pakannya terlalu banyak. Katakanlah kita mencari rumput ya, 1 geledekan, bahasanya geledekan itu buat sapi 2 udah habis. Kalau domba itu bisa 50 ekor, insya Allah kenyang. Kita di sini kan keluar masuk mas. Kalau full itu bisa 200-300. Hari ini mungkin 100 lebih dikit mungkin keluar masuk, baru keluar kemarin kirim ke Mojokerto, ke mitra-mitra itu ada 100 ekor lebih. Jadi untuk populasi nggak menetap karena keluar masuk kebanyakan. Ya ada yang buat sendiri juga ada, cuma kebanyakan keluar masuk. Pakannya itu kita campur mas, seperti rumput pakcong kita chopper, nanti kita campur dengan bahan-bahan kering seperti konsentrat. Cuma bahan yang lain juga beli, cuma kan nyampur sendiri mas. Itu seperti pongkol telo, tumpi jagung, polar dan lain-lain seperti premix, seperti itu kan kita nyampur sendiri. Lebih enak, lebih menurut saya lebih murah ketemunya. Yang penting kita belinya grosir mas, bahannya. Kalau belinya kita ecer, ketemunya sama, kita beli teman-teman sama. Sebetulnya kalau pakcong atau odot itu kan menurut saya proteinnya kurang mas. Maksudnya kan serat loh. Kalau rumput kita ngarit, rumput liar, di sini kan nggak ada terbatas karena di sini tempatnya sawah kebanyakan, bukan kebun. Itu toh nggak mampu kitanya. Wong saya itu hanya nggak punya kandang. Saya sendiri sama anak saya, istri saya yang bantu untuk peternakan, memelihara peternakan ini. Kalau hijauan full kita harus ngarit mas setiap hari, tenaganya nggak mampu gitu. Konsentrat sama rumput gajah pakcongnya itu kita 1 minggu sekali atau 5 hari sekali itu cari orang buat ngelola pakan itu, babat sampai nyoper ngaduk gitu. Wong kita kalau punya pakan udah campuran mas, saya kasih makan pagi nggak sampai 1 jam mas, 1 jam ini sudah bersih-bersih lantai seperti ini. Sore pun gitu, 1 jam udah selesai. Itu pun kita kirim ya, kalau mau ada yang beli di sini kita kirim ke daerah-daerah sini. Anak saya bisa kirim kemana-mana, saya yang di sini sendiri itu pun bisa, tergantung niat kita mas. Niat kita sebenarnya nggak malas-malasan ya, sebenarnya gitu loh. Di panggung itu kelihatan dombanya pasti bersih-bersih gitu. Kalau di panggung, tur kotorannya nggak kita setiap hari bersihin tuh mas. Kotorannya 3 bulan 4 bulan baru kita bawa ke sawah, kita bersihin. Kalau ada orang beli ya kita layani juga. Kalau nggak ada kita bawa ke sawah lagi. Di penyakit juga tahan penyakit. Kalau di kandang lemprak itu kan resiko majar pas hujan ya. Resikonya masuk angin, pasti kan gitu. Banyak resiko lah.
Kalau kandang di bawah menurut saya loh itu ya. Kalau domba atau kambing kebanyakan itu kalau musim-musim seperti kembung kadang-kadang Mas. Tapi alhamdulillah di sini aman kita kembung itu. Paling-paling sakit mata, blerengen seperti itu, mungkin kadang-kadang nggak mau makan adem panas lah bocah Jawa nih. Tapi kita suntik, kita obati, alhamdulillah aman. Menurut saya sekarang musim PMK ya Mas ya. Alhamdulillah kan aman. Kalau kembung kita pakai sama obatnya orang saya itu. Kadang kita kasih minyak lentik atau antangin itu. Yang dimasukkan ke mulutnya, dikasih sama duburnya kita sogok biar keluar kotorannya, nanti bisa kentut insya Allah sembuh. Tapi harus cepat, kalau kembungnya harus cepat Mas penanganannya. Di perutnya membesar. Sering menyendiri domba itu. Kalau menyendiri sakit apapun biasanya segitu Mas. Mau sakit adem panas itu juga menyendiri gitu, banyak kan. Kita kan kalau tiap hari di kandang, pagi dan sore kan tahu tuh Mas. Domba ini biasanya makannya lahap kok nggak makan. Itu sakit apa? Sakit atau gimana? Kan gitu Mas. Langsung kita kasih penanganan. Anggaran yang seperti ini Mas ya, ini kan baru sekitar 2 bulan ini, belum ada 2 bulan yang ini. Dulunya kan kandang sapi saya rehab, kalau ini per meternya bisa 1 juta Mas, yang cepek seperti ini kan selat, rangkanya juga besi semua, ketemunya mahal Mas yang ini. Kalau yang depan kan kayu full, itu mungkin per meternya sekitar 300 paling, sekitar itu. Cuma kita itu nggak bisa Mas, masalahnya ini, di sini itu kita kalau membangun dari dikit demi dikit Mas, jadi ada uang buat beli katakanlah selat dulu ya, kita belikan besinya dulu, baru udah terkumpul kita memanggil tukang gitu Mas. Seperti ini juga gitu, kita dikit-dikit celeng-celeng Mas, nggak langsung kita membangun modal kan tahu habis sekian, kita borongkan si orang habis sekian kan tahu. Kalau saya enggak, jadi kalau Pak Win totalnya berapa ini kandang, wah nggak tahu, perkiraan segini gitu aja wes. Karena mumet Mas, kita pengeluaran taruh dirinci terus, semakin mumet kita banyak, lalu sedangkan pemasukan kan belum tentu, kadang ada kadang enggak kan gitu ya. Dan pengeluaran juga gitu, kadang pengeluaran katanya 100.000, kadang bisa 50.000, kadang bisa 200.000 kan gitu. Tapi kalau kita wadet, walah kakean catatan mungkin. Itu menurut saya. Nah, itu simpel untuk nyantai lah. Saya kan bangun itu kalau ada sisa Mas, ada sisa uang, gak harus kita ngoyo Mas. Nanti aku pengen kandang api, duit saiti kok kita enek-enek tangi kandang. Malah kacau nanti dagangannya kan terbengkelai malah. Kita duit uang buat belanja domba, kita buat bangun akhirnya. Belanjanya masih sedikit Mas. Padahal yang penting kan belanja dombanya. Kan gitu. Populasinya dulu kan gitu. Ya kandang juga penting, cuma selama ada yang lama, kenapa atau kok bangun yang baru kan gitu. Dulu kan nganu Mas, ini kita rehab itu karena atapnya juga pendek, jadi cuaca panas Mas. Sama di sini kalau dulu lah nggak betah wis, harus pakai kipas dulu itu kan pendek terus esbes. Terus saya pertama di sini Mas, sedikit paling 5 kali 1,5. Saya isi 5 domba kalau nggak 10 kalau nggak salah. Pertama saya ngisi kandang sini ya, karena sapinya kan di situ. Nah kita pertama jualan di online ya gitu Mas. Anak saya suruh posting domba itu online, kita via YouTube, via Facebook juga kan jualannya. Ya teman-teman itu sama anak-anak itu yang anak muda itu, kalau kita wes menurut saya wes, alhamdulillah kalau rame 1 bulan kita bisa 200 ekor, 100 lebih bisa Mas. Kalau rame, kalau sepi ya paling 50, 70, 60. Ya alhamdulillah lumayan Mas. Tapi kita harga kan bervariasi. Kita masukin ke pedagang atau ke peternak, itu mitra atau bukan. Kalau penggalian banyak harga kita turunkan juga kan gitu. Untung dikit, yang penting cepat putarnya. Seperti di sini banyak yang baru Mas ini. Yang sama ke sini itu banyak domba baru. Yang lama hanya beberapa ekor mungkin. Jenisnya ada komposit, lokal juga menyediakan, cross texel, dorper, full blood, F1 kita menyediakan semua. Full bloodnya juga ada, depan belakang ada. Tapi dikit Mas, full bloodnya hanya 2 ekor di sini. Tapi itu buat pejantan Mas. Menurut saya walaupun mahal kita beli dari seperti kita beli full blood, harga 30 juta gitu aja. Tapi kita harus punya induan di atas 30 ekor atau kalau bisa 50 ekor Mas. Kan satu pejantan bisa mengawini sampai 80 ekor Mas, 1 tahun. Itu nanti cepat bisa pulih. Kalau hanya 20 ekor, 10 ekor kelamaan nanti pulihnya, belinya di full blood jantannya itu. Jadi jangan takut kita beli pejantan yang mahal, jangan takut menurut saya gitu. Dulu saya memang takut Mas, beli full blood, mahal, harga 30 juta, 40 juta ya. Sulpo kemarin saya laku 50 juta. Takut. Tapi setelah kita hitung Mas, itu benar, masih ada untungnya, tapi kita harus modalnya terlalu banyak gitu loh Mas. Seharusnya kalau peternak yang mau beli ke seperti full blood, pejantan bagus, jangan ragu, yang penting betinanya banyak. Punya betina minimal 30 ekor lah Mas. Nanti 2 tahun udah pejantan ini nggak beli wes. Dari penjualan cempenya itu. Gitu menurut saya loh yo. Tapi ilmunya orang ini beda-beda Mas. Untuk perawatan sama kita, pakan pun sama, cuma di penjualan kan yang lebih unggul kan di seperti dorper, texel, itu tuh Mas. Kalau lokal atau komposit kan harga paling bawah itu.
Untuk lokal kan paling bawah, harganya harga pasar lah, harga daging kebanyakan gitu loh. Untuk perawatan sama saja. Kalau beternak gini, kita kan di breeding ya, untuk breeding dulu. Breeding kan kita hasilnya dari anak-anaknya mas. Ya kembali ke tadi, seperti kita beli paket breeding, 1 jantan 30 betina kan ya. Nanti 1 tahun kan pasti beranak tuh mas, pasti beranak. Masa kita belinya bunting, nggak sampai 1 tahun udah beranak kan gitu. Nanti penjualannya untungnya dari anak-anak itu. Yang penting sabar mas. Untuk beternak itu berangkatnya jangan kita buat bisnis dulu, berangkatnya kita buat senang dulu, kita pelihara, tapi ya poso sih mas, 1 tahun, 0 sampai 1,5 tahun poso kita. Ya, seperti poso kan nggak bisa di bulanan toh, 3 bulan kita untung berapa, nggak bisa beli seperti itu. Ya, gitu. Tapi kan kalau 2 tahun ke atas mas, bisa kita hasil anaknya berapa per hari, per bulan berapa, kan gitu. Kalau sementara kita babat di awal, yaitu poso dulu. Menurut bahasa Jawa ini poso sih, awet dhewe modal dhisik, kepanennya carry mas. Seperti kita nandur lah, kita tanam di sawah ya, tanam tebu, panennya kayak 1 tahun. Nah itu sama wes. Jadi menurut saya ilmu di bidang pertanian sama peternakan sama. Kalau fattening bisa mah 3-4 bulan panen. Cuma kita harus ekstra di fattening itu. Ekstra pakan harus pakan bagus. Kita kejar waktu loh mas. Target 3 bulan keluar. Seumpama kita masuk bobot 15 kilo, harus kita panen 25 kilo. Kan gitu, harus. Jadi pakan harus bagus, nggak boleh meleset perawatan, harus nggak boleh leno lah mas. Kudu aktif di situ terus. Kalau fattening, kita kan nggak main di fattening, kita ada mitra di fattening juga ada mas. Mitra fattening, mitra breeding. Karena mitra fattening itu kita kasih bibit yang BB 15-20. Nanti paling kita ambil lagi gitu. Kalau breeding, belinya paket breeding mas. Paket breeding nanti anak-anaknya saya beli lagi. Kalau di mitra seperti itu. Jadi untuk beternak domba, kambing, nggak usah ragu mas, untuk penjualan gimana? Penjualan gimana? Setiap hari di Indonesia itu mas nyembeli berapa ekor ya untuk sate, kan gitu toh. Katakanlah setiap hari di spam saya ya, lahiran cempe 1 ekor. Apa tiap hari harus lahiran terus? Sedangkan yang menyembeli di sini bakal sate ada 2-3 per harinya menyembeli. Kan kemungkinan lebih banyak yang disembeli daripada yang lahiran mas. Kadang orang beternak gini mas, takut, Pak nanti jualnya gimana? Harga segini. Menurut saya peternak itu jangan, Pak nanti saya beli berapa? Nah itu pertanyaan yang nggak masuk sebetulnya. Tapi kita jawabnya ya, kita beli harga sekarang segini gitu loh. Menurut saya kurang mas. Pertanyaan seperti itu kan nganu mas. Cenderungnya kita belum perang, wes kalah pemenangnya udah didisik nih. Menurut saya perang aja wes dulu kan gitu. Nanti masalah menang kalah belakangan. Menurut saya seperti itu kalau beternak. Tapi kalau kita langsung nanti anaknya kita beli berapa, panennya harga berapa, itu malah nanti kecewa di belakang mas kebanyakan. Jadi nyantai dulu, poso, santai, wes penting dipelihara gitu aja. Menurut saya seperti itu. Kalau untuk peternak breeding itu ya. Sukanya yaitu tadi buat hiburan ya toh. Kalau dukanya itu kadang-kadang kita kena itu penyakit berbarengan. Seperti kemarin musim virus, mencret hampir 1 kandang saya. Jadi setiap hari itu menanganan mas, sampai ada yang nggak ketolong 5 ekor atau 7 ekor kemarin itu. Entah musim apa itu nggak pernah, virus apa nggak tahu saya. Saya panggilkan mantri, katanya virus gitu. Kan menular tuh mas mencret tuh. Dukanya yaitu kena penyakit. Kalau penjualan insya Allah apa nggak aman mas. Walaupun sekarang harga turun ya, kita belanja kemarin harga masih mahal. Katakanlah kita belanja di harga 100 per kilo. Yang domba jenis. Sekarang harganya kita belanja hanya 70.000 per kilo, kan 30.000 kita. Kalahnya di situ. Tapi menurut saya kalau bisnis, ini baliknya ke bisnis ya. Kita jual nggak apa-apa mas. Selama kita modal mepet ya katakanlah. Barangnya modalnya hanya di domba ini. Jadi belanja kita belanja lama. Harga lama ya 100.000. Kalau kita nggak mau rugi sekarang, nggak pulih. Nah kita kan nggak bisa beli lagi yang murah tuh mas. Karena kita menahan yang mahal. Kalau saya yang mahal kita rugikan nggak apa-apa. Tetap untung lagi muternya mas. Jadi penjualan harus cepat juga. Katakanlah kita ada pembeli ya, untung sedikit. Yang penting untung kita kasih, kita belikan lagi harga sekarang. Jadi harus mengikuti pasar mas. Dijual beli juga beternak tuh mas. Tapi kalau beternak di breeding nyantai. Selama modal kita buat pakan ada. Breeding itu kalau betina nggak usah dikalahkan mas, nggak usah dirugikan. Betina kan pasti bisa mana tuh. Nanti bangga untung mas. Kalau jantan, speknya hanya potong. Buat pejantan kan terbatas. Paling 1-2 udah cukup buat pejantan kan 50 ekor gitu. Pejantan kan 1-2 tuh mas, paling banyak. Tapi kalau betina, menurut saya jangan. Kita kalau nggak butuh ya, nggak butuh nggak usah dijual. Dikawinkan sama jantan itu nanti beranak. Tetap untung teman. Kalau yang breeding itu, kalau seperti kita keluar masuk, ya sistemnya seperti tadi. Kalau ada modal yang lain nggak apa-apa, yang mahal biarin aja biar beranak kan nggak apa-apa menurut saya gitu. Tapi kalau modal kita pas-pasan, ya mainnya seperti itu menurut saya loh. Yang anak pertama itu 2003 berarti 22. Yang anak saya kedua itu MTS kelas 3.
3 itu berarti 2010 15 tahun. Ya kalau yang kecil fokus di sekolah, tapi kalau libur pasti dia membantu di kandang, pasti. Itu menurut saya gini Mas, kita fair ke anak. Dari segi hasil kita fair. Itu oleh hasilnya beternak, hasilnya jual beli kiki. Seperti itu. Jadi dia pasti ada kemauan untuk beternak Mas. Tapi setiap anak beda-beda loh Mas. Ada yang ke peternakan dia nggak hobi lah, nggak seneng ada. Hobinya yang lain juga ada. Menurut saya nggak memaksa Mas, ke anak nggak memaksa. Dia cenderungnya di apa, seperti anak yang besar saya ya. Alhamdulillah anak yang 2 itu di peternakan kelihatannya kok mau semua kelihatannya. Ya, kita kan motivasinya seperti ini dari hasil. Hasil beternak iso tuku apa, iso beli apa, nyekolahkan awakmu gede nih. Seperti itu. Kita nggak kerja apa-apa, nggak kerja yang lain enggak loh Mas. Misalnya peternakan sekarang, sama pertanian. Pertanian pun kita hasilnya dari peternak juga. Kalau hasil itu kita nggak tentu loh Mas. Yang penting bisa cukup untuk kehidupan sehari-hari, turah dikit-dikit ngono ya Mas. Ya alhamdulillah kita bisa beli mobil, tanah, itu peternakan semua loh Mas. Saya beli sawah, bisa beli mobil, beli perumahan, dari ternak semua loh Mas saya. Anak saya yang besar tadi ya, udah punya perumahan itu hasil dari celengannya dia, dari peternak, dari jual beli domba itu Mas. Kemarin bisa beli rumahnya nggak besar, cuma kan buat celengan lah Mas, ada lah. Untuk persiapannya ya, kita bang pakan dulu. Bisa kita ngarit bisa, kalau waktunya ada, ya toh. Bang pakan seperti nanam pacong, nanam modot, sawah atau di lahan. Kalau dikit kita bisa ngarit nggak apa-apa, kandang siapkan dulu. Untuk memilih domba pun gini Mas, kalau yang belum tahu jenis ya, katakanlah jenis cross texel, sama komposit, sama lokal. Itu kan beda-beda harga tuh Mas. Kita pakai komposit atau cross texel yang biasa aja. Tapi jantannya, kita milih yang bagus. Seperti cross texel, merino, tapi yang bagus-bagus lah Mas. Gitu, atau F1 Dorper, karena harganya nggak terlalu mahal sekarang. Nanti anaknya cross semakin bagus sama anaknya. Bisa juga pakai betina lokal, tapi jantannya harus bagus. Menurut saya seperti itu. Satu jantan bisa mengawin 10 sampai 20 betina, 30 pun bisa. Kan gitu tuh Mas. Untuk pemula seperti itu. Untuk jenis terserah Mas, itu tinggal modal di awal. Kalau modalnya minim, lebih baik di komposit atau lokal dulu betinanya. Jantannya pakai yang jenis. Atau kita beli buntingan, juga bisa. Beli buntingan yang buntingnya dengan pejantan bagus. Nanti hasil anaknya kan bisa bagus gitu. Untuk pemula-pemula menurut saya seperti itu. Tapi orang ini lebih beda-beda nih Mas. Bedanya jelasnya di budget, mengukur budgetnya juga. Untuk pemilihan dombanya. Tapi walaupun kita memilih domba yang lokal, yang spek bagus kan banyak Mas. Bukan lokal itu jelek semua, enggak loh Mas. Wong yang lokal yang besar BB 50 up juga banyak. Kan gitu. Yang penting kita pintar-pintar milih di bibitnya. Kalau hari ini mulai harga 1.500.000, 1.200.000 ada Mas. Sampai yang 32 juta ada. Yang spek yang impor-impor itu, impor kan 32 juta. Seperti cross texel yang siap kawin harga mulai 2 juta sampai 3 juta ada. Lihat gridnya, lihat speknya Mas. Jadi harga bervariasi. Kadang orang, Pak harganya domba kok harga mahal, kayak harga ini murah. Yang di sini murah harga pasar memang lokal. Itu memang murah banget. Kadang orang itu ya harga yang belum tahu jenis dan kembali lagi belum tahu jenis. Harga 30 juta, 50 juta di full blood. Belikan sapi besar-besar tuh Mas. Ya kan gitu. Kadang orang nggak percaya. Tapi kalau kita mengenai seperti ini ya, mulai harga 1 juta ada. 800 pun ada loh Mas, domba itu. Kita lihat jenisnya itu tadi. Kemarin malah kita jual 1 juta 2 ekor. Anakan cross sudah cross. Kita review, akan langsung sold out. Pas meneri ada harga 500-an Mas. Ada, mulai harga 500 ada. Cuma kebanyakan 1 juta up lah. Kebanyakan kalau 500 sih ya barangnya seperti itulah. Kecil juga kan nggak bisa milih jenis juga kan gitu. Jangan takut untuk beternak Mas. Yang penting kita senang dulu, hobi dulu, nanti insya Allah hasilnya belakangan pasti ada. Jadi jangan malu beternak, jangan takut beternak lah. Jangan takut untuk kalah. Kita usaha itu jangan takut kalah dulu sebelum berperang. Wes itu aja kuncinya. Saya Winarto dari Winata Farm Kediri, Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.